Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai cara memahami perbedaan uji asumsi klasik pada regresi linear pada data time series dan data cross-section. Uji asumsi klasik ini sangat penting ketika kita memilih alat analisis regresi linear dengan metode kuadrat terkecil atau ordinary least square. Untuk mencapai estimasi yang tidak bias dan hasilnya konsisten, kita harus melakukan uji asumsi klasik. Ini sering disebut juga dengan asumsi Gauss-Markov. Nah, di sini banyak dibahas di dalam buku-buku textbook di teori ekonometrika ya terkait dengan uji asumsi klasik. Nah, pada kesempatan ini tentu teman-teman ada yang melakukan penelitian menggunakan data time series, ada juga yang menggunakan data cross section. Tentunya apakah ada perbedaan atau apa saja persamaannya dari uji asumsi klasik tersebut. Selanjutnya, kita lihat dulu uji asumsi klasik. Mengapa harus dilakukan? Tentunya ketika kita menggunakan regresi linear metode OLS, kita perlu lihat dulu skala datanya. Kalau kita melakukan penelitian, skala data kita itu adalah skala data interval dan rasio, itu artinya akan semakin memudahkan kita dalam melakukan uji asumsi klasik. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, jika data kita minimal interval rasio skalanya, ini umumnya akan bisa lolos dari uji asumsi klasik ya. Ya meskipun dalam beberapa kasus ada juga yang tidak memenuhi karena dari karakteristik data yang diperoleh ya. Namun secara konsep kalau kita menggunakan data skala interval atau rasio, yaitu kita sudah berada di jalur yang tepat. Mengapa harus dilakukan? Jadi tujuannya adalah agar menghasilkan best linear unbiased estimator atau kita boleh singkat BLUE. Ya, di berbagai buku ekonometrika di sini BLUE ini sangat erat sekali ya. Terlebih misalkan di bukunya Coach Yanis ya, itu beberapa kali menyampaikan uji asumsi ini tujuannya supaya menghasilkan estimasi yang terbaik, kemudian linear dan tidak bias ya. Hasilnya juga konsisten. Nah, ini ya alasan mengapa kita harus melakukan uji asumsi klasik. Kemudian yang kedua, ketika kita melakukan penelitian berdasarkan sumbernya, data dapat dibagi menjadi data time series dan data cross section. Apa saja bedanya? Jadi cara mudahnya saya menggunakan bahasa yang mudah. Jadi untuk membedakan, kalau data time series ini kita ukur dalam beberapa periode waktu. Kalau data cross section kita ukur dalam satu waktu. Ya, kita menggunakan bahasa yang mudah ya. Kalau secara teori, teman-teman bisa browsing di internet ya perbedaan data time series dan data cross section ya. Misalkan data time series terdiri dari satu objek dan beberapa periode waktu ya, dan cross section dan seterusnya. Jadi saya tekankan menggunakan bahasa yang mudah bahwa data time series ini waktunya itu beberapa ya, beberapa periode waktu. Jadi periode waktunya tidak harus tahunan ya, bisa saja semester, triwulan, harian juga bisa, mingguan, tidak masalah ya. Jadi data time series itu ya. Misalkan kita ingin mengamati konsumsi konsumsi daging di Jakarta ya. Misalkan kita ingin mengamati konsumsi daging di Jakarta dari tahun 1990 sampai 2022 ya, misalkan. Kita amati data tahunan, konsumsinya berapa. Nah, itu namanya data time series. Kemudian kita ingin mengamati misalkan pendapatan di suatu wilayah ya, misalkan datanya pendapatan bulanan. Ya, kita ada tiap bulan ya. Misalkan jangka waktunya dalam 5 tahun, datanya bulanan. Atau misalkan kita penjualan harian. Nah, kita ambil data 2 tahun tapi penjualannya harian.
Itu ada data time series. Kemudian bedanya apa dengan data cross section? Data cross section ini adalah data kerat lintang. Ya, kalau ini runtun waktu ya. Ini kerat lintang itu jadi ada beberapa sub objek ya. Misalkan kita survei ya, survei ke lokasi, misalkan ke berbagai petani ya. Kita ingin melihat variabel pendapatan petani. Nah, pendapatan itu menjadikan variabel objeknya itu sub objeknya banyak ya. Jadi petani ya. Petaninya misalkan kita amati ada 1.000 orang petani. Ya, 1.000 orang petani pendapatannya pun beda-beda. Boleh selain pendapatan misalkan biaya, kemudian jumlah keluarga, kemudian tingkat pendidikan. Nah, itu semuanya data cross section ya. Dan untuk memudahkan, data cross section ini biasa kita peroleh ketika kita melakukan pengajian data primer ya di lapang ya. Jadi kita kita melakukan wawancara di lapang, ya kita umumnya membuat data cross section. Sedangkan data time series ini merupakan data yang sudah tersedia ya. Jadi kita bisa mengambilnya untuk keperluan tujuan penelitian kita ya. Jadi meskipun tujuannya beda, misalkan pemerintah mengumpulkan data time series ya, misalkan data growth GDP ya, income suatu negara. Nah, kita bisa memanfaatkan data-data tersebut. Yang penting kita lihat kelengkapannya. Kita manfaatkan untuk melakukan analisis. Oke, ini data time series vs data cross section. Mudah-mudahan sudah jelas. Nah, ini bedanya sudah kita bahas bersama. Kemudian kita lanjutkan ke data time series. Asumsi. Nah, kita akan mengamati uji asumsi klasik. Oh ya, namun sebelum itu saya informasikan buat Sobat Kanadata, untuk terus mendapatkan update video terbaru dari kami, silakan klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Asumsi. Nah, asumsi klasik untuk data time series yang pertama adalah normalitas ya. Kemudian yang kedua adalah homoskedastisitas. Jadi teman-teman mungkin di beberapa video atau di beberapa artikel uji heteroskedastisitas sama ya. Jadi memang ini saya mengambil yang kita harapkan ya. Normalitas harapannya yang terdistribusi normal, homoskedastisitas harapannya yang terjadi homoskedastisitas. Karena kita tidak mengharapkan terjadinya heteroskedastisitas. Kemudian non multikolineritas. Ini untuk yang menggunakan regresi linear berganda ya. Jadi tidak terjadi multikolineritas, jadi non multikolineritas. Kemudian non autokorelasi. Artinya tidak terjadi autokorelasi. Kemudian apa yang membedakan dengan data cross section? Sebetulnya asumsinya hampir sama. Yang pertama normalitas, kemudian hemoskedastisitas, non-multicollinearitas. Bedanya, kalau untuk data cross section ini tidak ada uji non autokorelasi. Jadi perlu ditekankan di sini bahwa non autokorelasi ini hanya dilakukan pada data time series. Kemudian, apakah uji asumsi ini hanya cuma 3 atau 4? Tidak ya, sebetulnya kalau kita melihat di bukunya Konsuyanis itu ada sekitar 14 asumsi. Ya, namun ini secara basic ya, ini harus ada ya. Kalau ini memenuhi semuanya, umumnya asumsi-asumsi yang lain juga akan lolos ya, mengikuti juga ya. Makanya kita minimal ini ya. Boleh kita menggunakan linearitas tambahan juga boleh. Karena kita mengasumsikan bahwa kita menggunakan regresi linear, artinya linear ya. Kalau tidak linear, berarti kita pakainya yang non linear ya, jangan dipaksakan pakai yang linear. Itu boleh tambahkan, silakan. Minimal ini ya, 3 ini. Kemudian bagaimana penjelasan satu persatunya? Kita melihat yang data time series, prinsipnya bagaimana? Yang pertama, normalitas ini adalah uji untuk melihat apakah residual terdistribusi normal atau tidak. Jadi asumsinya adalah bahwa residual terdistribusi normal. Kemudian residual itu apa? Residual adalah selisih antara Y aktual dikurangi dengan Y predicted. Jadi Y aktual itu adalah data observasi awal dari nilai variable dependent, kemudian Y predicted itu adalah nilai prediksi dari variable dependent yang telah kita masukkan
berdasarkan hasil estimasi menggunakan data variabel independen ya. Nah, ini ketemunya residual. Dan residual ini kita uji ya, bisa menggunakan Kolmogorov-Smirnov dan lain sebagainya. Apakah terdistribusi normal atau tidak. Kemudian yang kedua, homoskedastisitas. Asumsinya adalah ragam atau varians. Residual ini adalah konstan. Ya, ini adalah asumsinya. Kalau tidak konstan, berarti terjadi masalah heteroskedastisitas. Ya, jadi harapannya adalah homoskedastisitas. Artinya ragam residualnya adalah konstan. Kemudian non-multikolinearitas, artinya tidak ada korelasi yang kuat antar variabel bebas. Ya, jadi kalau kita menggunakan regresi linear berganda, misalkan ada 4 variabel bebas, dan ternyata variabel bebas itu memiliki korelasi yang sangat kuat, misalkan 0,9 korelasinya, atau kita menggunakan nilai variance inflation factor itu lebih besar dari 10, itu artinya mengalami masalah multikolinearitas. Ya, jadi kita deteksinya seperti itu. Kemudian non autokorelasi, asumsinya tidak ada korelasi antara residual pada periode T dengan periode sebelumnya atau T-1. Jadi karena data time series, jadi kita membandingkan T dengan T-1 seperti itu ya. Kemudian bagaimana untuk yang data cross section? Sama ya, yang pertama normalitas, kita ingin mengetahui apakah terdistribusi normal atau tidak. Kemudian homoskedastisitas untuk mengecek ragam, residualnya adalah konstan atau tidak. Kemudian non-multikolinearitas ini untuk mengecek apakah ada korelasi yang kuat antar variabel bebas. Oke, sampai tahap ini saya harapkan teman-teman Sobat Kanda Data dimanapun Anda berada sudah memahami prinsip dasar dalam penggunaan uji asumsi dan bagaimana perbedaannya ketika kita menggunakan pada data time series dan data cross section. Selain itu juga ada ya yang gabungan time series dan cross section itu ada data panel ya. Itu juga sudah ada penjelasannya di video-video sebelumnya ya. Kemudian bagaimana cara uji dan interpretasinya untuk uji asumsi klasik ini juga sudah beberapa dibuatkan videonya. Silakan search aja di daftar video Kanda Data. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga menambah wawasan dan bahan diskusi kita. Silakan jika ada hal yang ditanyakan maupun didiskusikan, silakan tinggalkan di kolom komentar di bawah. Jangan ragu misalkan kita ingin membahas bersama, request misalkan ingin membahas apa, silakan tinggalkan saja di kolom komentar atau bisa kirim email. Saya informasikan juga jika teman-teman ingin mendapatkan informasi terkait dengan statistika ekonometrika dan data, juga teman-teman bisa cek webnya www.kandadata.com atau juga bisa mengecek Instagram di nama yang sama Kandadata, Twitter di Kandadata, dan Facebook fanspage di Kandadata. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.